Shalom, berjumpa kembali dalam ibadah doa malam. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa bersama-sama. We thank you Jesus. Bahkan dalam ibadah tengah minggu ini Tuhan, Kau boleh menyertai kami Tuhan, dan bukti kasih-Mu luar biasa dalam hati kami. Terima kasih buat setiap kasih karunia-Mu yang boleh Kau beri untuk kami Bapa. Tuhan, saatnya Tuhan kami akan beribadah kepada-Mu Yesus. Urapi Tuhan ibadah kami malam hari ini. Berkati setiap kami Tuhan. Berikan paradigma baru Tuhan. Bagaimana kami harus melayani Engkau, mengasihi Engkau, dan menyebut Engkau Tuhan Yesus Kristus Raja kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu.
saat datang di altarnya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit biru, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Kunci Daud yang luar biasa. Kita bertemu kembali dalam doa malam. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami bertemu secara online malam hari ini. Pengurapan-Mu atas kami semua, sehingga kami dapat sungguh-sungguh mengikuti ibadah kami pada malam hari ini. Bahkan kami rindu mendengar firman-Mu, pelajaran yang daripada Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar tentang integritas. Selasa yang terakhir dalam bulan Februari ini sebelum kita masuk dalam tema baru di bulan Maret, yaitu membangun karakter Kristus. Kita akan belajar dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu, dalam situasi pandemi sampai sekarang ini, kita juga semuanya merasa cukup berat menghadapi hidup ini, khususnya orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan merasa berat. Nah, apakah dengan situasi seperti ini kita akan menyerah, tidak berintegritas lagi? Banyak di antara kita mencari banyak peluang usaha. Ketika kita mendapatkan suatu peluang usaha dengan cara yang benar, tentu tidak bermasalah. Tetapi ketika kesempatan-kesempatan itu kita dapatkan sesuatu yang tidak benar, atau kita
meniru-niru pekerjaannya orang lain yang kelihatannya berhasil, kemudian kita menjadi iri, melihat mereka, orang itu kok bisa berhasil ya, saya kok enggak bisa ya, kenapa? Padahal orang itu loh, enggak sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, tapi kok diberkati ya. Nah, seringkali kita berpikir yang demikian. Nah, apakah itu suatu integritas dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu? Mazmur 37 ayat 1 berkata, dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Nasihat Tuhan dalam Mazmur ini sangat jelas. Untuk kita jangan marah ketika ada orang yang berhasil dalam hidupnya dan kita merasa bahwa kita kok tidak seperti orang itu ya. Kok kita rasanya tidak ada hasil pekerjaan kita. Tuhan berkata jangan marah. Dari ayat 1 sampai 11 ini Tuhan berkata 3 kali tentang jangan marah. Yaitu di ayat 1, kemudian ayat 7 dan 8. Jadi betapa pentingnya kalau kita itu disebutkan Tuhan jangan marah terhadap orang lain yang kelihatannya berhasil dalam kehidupannya. Ayat 2 berkata, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Kita seringkali mendengar saat ini tanaman-tanaman ini menjadi booming ya, menjadi luar biasa harganya selangit. Contohnya seperti yang disebut bunga janda bolong itu ya, monstera yang bicolor itu harganya sampai puluhan juta. Kemudian apakah kita akan coba menjual juga seperti itu? Kalau Bapak Ibu tidak berbakat dalam bidang tanaman ya jangan coba-coba. Karena banyak juga yang tidak berhasil dalam usaha seperti ini. Jangan iri terhadap keberhasilan orang lain. Ayat 3 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Akhir tahun yang lalu, saya masih ingat ketika Bapak Gembala menyampaikan tentang bagaimana kita harus hidup di tahun 2021 ini. Bapak Gembala berkata, peganglah apa yang engkau pegang sekarang. Artinya, pekerjaan apa yang sedang engkau pegang saat ini. Tekunlah dalam bidang itu. Jangan bingung, jangan ragu terhadap peluang-peluang usaha yang lain yang kita tidak bisa terjangkau. Atau mungkin kita belum pernah mencobanya. Kecuali Tuhan memberi hikmat, kerjakan pekerjaan ini. Peganglah apa yang ada. Ditelateni, ditekuni. Ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira dalam situasi pandemi seperti ini meningkatkan imunitas kita. Kita bisa tetap sehat, tetap bugar, tetap semangat karena hati kita yang gembira. Kita ingat bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pertahankan kegembiraan hati kita terhadap Tuhan. Ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Jadi pada saat-saat seperti ini sangat penting bahwa hidup kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita, kepandaian kita, kita tidak akan bisa eksis dalam setiap kehidupan ini. Kita akan merasa sangat berat, beban kita akan menjadi berat sekali. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, Tuhan akan memberikan pertolongannya kepada kita. Ayat 6 berkata, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi ketika kita tekun terhadap setiap pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, Dia
akan memberikan hak kita. Kita akan dibuatnya berhasil, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi Tuhan yang membuat kita berhasil, sanggup. Ayat 7 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi jangan kita ikut-ikutan melakukan suatu tipu daya dalam setiap pekerjaan kita. Tuhan tidak akan suka. Dan disebutkan kembali di ayat 7 ini, jangan marah karena orang yang berhasil. Jangan iri, jangan melakukan tipu daya. Ayat 8 berkata, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kalau kita panas hati, kita marah terhadap keberhasilan orang lain, itu akan menuntun pikiran kita untuk berbuat jahat. Hiduplah takut akan Tuhan. Jangan lakukan kejahatan dalam setiap kehidupan kita. Ayat 9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ayat 10, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu, jangan kita iri, jangan kita panas hati terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya. Mereka mempunyai tanggungannya sendiri terhadap Tuhan. Dan kita, tanggungan kita hidup dengan integritas, takut akan Tuhan, hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus kita pegang teguh sampai akhir. Ayat 11 berkata, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Janji Tuhan jelas sekali, asalkan kita hidup dengan integritas penuh, hidup jujur, takut akan Tuhan, hidup dengan taat, lakukan kebenaran firman Tuhan. Janjinya kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, jangan iri terhadap keberhasilan orang lain. Tetapi kita harus bekerja keras dengan semangat penuh. Setiap talenta yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita untuk kita dapat lakukan, kerjakan dengan taat dan setia. Mazmur 37 ayat 23 dan 24 mengakhiri renungan kita pada malam hari ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teruslah hidup dengan integritas penuh, takut akan Tuhan, bekerja dengan rajin, pasti Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Nya yang berkelimpahan itu bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan singkat pada malam hari ini. Hidup dengan integritas penuh, kami percaya Tuhan pasti menyertai kita sekalian. Apapun yang kita kerjakan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati kita, dan membuat kita berhasil segala apa yang kita kerjakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur ajar kami hidup terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang ada, kita merasa diberkati, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang boleh Kau berikan buat kami. Kami memerlukan Engkau Tuhan untuk melaksanakan setiap apa yang Engkau ingini dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Yesus. Dan saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan kami, urapi Tuhan dan kuduskan di dalam nama-Mu.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Heri Trismono atas Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Biarlah firman itu dapat menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Haleluya, amin.